semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat. Masih basah? Masih Bu. Alhamdulillah masih basah. Jangan sampai bolong-bolong ya Nanda puasanya, karena kita kan sudah kelas 5, jadi puasanya harus full 1 bulan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peristiwa besar dalam Islam, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada yang sudah tahu atau mendengar cerita dari Ustaz pada selama Ramadan ini? Mendengar dulu. Mendengar sejarah. Sekarang kita akan belajar tentang hijrah Nabi itu. Sekarang bayangkan jika tiba-tiba kalian diusir, Anda semuanya diusir dari kampung halaman, dipaksa meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, apa yang Anda rasakan? Sedih. Kecewa. Ada yang bersabar enggak? Kesal. Nah, jadi semua yang Anda rasakan itu sebenarnya adalah hal yang manusiawi. Dan itu juga yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat peristiwa hijrah tersebut. Tetapi pertanyaannya, kenapa kaum muslimin masih tetap pergi? Bahkan setelah merasakan emosi yang seperti itu. Ada Anda yang tahu? Tidak tahu. Nah, sekarang kita akan memperlihatkan satu video kepada Anda. Simak dengan baik ya Anda. Ya Bu. Hijrah Nabi Muhammad bukan sekadar perpindahan, tapi strategi luar biasa. Rasulullah tidak mengambil jalur utama kafilah Quraisy yang lebih cepat dan memiliki banyak sumber perjalanan. Nah, dalam sejarah peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang menggambarkan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan setelah kita menonton video tadi, secara sejarah hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik baliknya awal perkembangan Islam secara lebih luas dan menjadi awal penanggalan dari hijrah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perjuangan kewibawaan dan kepercayaan penuh kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Nanti diharapkan Anda bisa mencari hikmah di balik kejadian hijrah ini dan juga bisa mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hijrah itu adalah perpindahan dari kota perpindahan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sedangkan untuk kehidupan kita sehari-hari kita bisa mencontohkan perubahan sikap kita dari yang semulanya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, hikmah yang pertama dari hijrah itu adalah sabar itu kuat. Coba Anda bayangkan kalau Anda diejek teman-teman, apa yang Anda rasakan? Sakit hati. Ada yang sedih karena diejek? Ada marah. Tetapi Nabi walaupun mengalami hal yang seperti itu, Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan Nabi tetap sabar. Jadi sabar itu bukan tanda Nabi lemah, tetapi menandakan bahwa Nabi itu kuat. Jadi itulah hikmah yang pertama, sabar itu kuat. Yang kedua, hikmah dari perjalanan Nabi tadi adalah berani berubah. Hijrah itu bukan berarti cuma berpindah, tetapi juga berubah menjadi lebih baik seperti yang kita lakukan tadi. Misalnya Anda yang harus mulai nggak mau bikin PR, jadi mau bikin PR. Yang sering terlambat jadi disiplin karena waktu gitu. Dan yang malas jadi rajin gitu. Dan hikmah yang ketiga yaitu tawakal kepada Allah. Saat Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq, musuh sudah sangat dekat, tetapi Nabi tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Dan Nabi berkata, jangan bersedih bahwa sesungguhnya Allah tetap bersama kita. Jadi dari ketiga hikmah tadi, Ibu ingin Anda menyebutkan satu contoh hijrah dari yang lebih baik dan yang kurang baik menjadi lebih baik. Coba sebutkan satu. Dari sikap saja, sikap. Sabar. Misalkan dari yang mudah marah menjadi sabar,
benar